Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Kali ini saya akan mengulas sedikit tentang kelakuan memalukan dari Gubernur Papua, Lukas NMB. Jujur, saya sangat prihatin membaca berita-berita dari media-media mainstream, media TV tentang kelakuan dari Lukas NMB yang melakukan perjalanan ilegal ke Papua New Guinea dan akhirnya dideportasi oleh pemerintah Papua New Guinea. Ini suatu insiden yang sangat memalukan. Gubernur ini adalah aparat negara, bukan di level yang kecil tapi level tertinggi di satu daerah. Bagaimana mungkin seorang gubernur melakukan pelanggaran perundang-undangan? Bukan hanya undang-undang domestik, tapi undang-undang internasional. Memasuki wilayah negara lain secara ilegal. Sahabat Indonesia, Lukas NMB ini sudah memasuki periode kedua jabatannya. Dia menjabat Gubernur Papua mulai tahun 2013. Lukas NMB ini adalah kader Partai Demokrat. Nah, ini memalukan. Saya tidak tahu bagaimana respon Partai Demokrat dalam hal ini, dan saya lihat beberapa hari insiden memalukan dari Gubernur Papua ini tidak ada suara sedikit pun dari petinggi Partai Demokrat, Cikias terutama. Mungkin Cikias masih sibuk dengan prahara yang menimpanya, tapi selayaknya sebuah partai politik harus bertanggung jawab atas kelakuan kadernya. Sahabat Indonesia, gubernur dalam perundang-undangan kita itu adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Dia adalah kepanjangan tangan dari presiden di daerah. Bagaimana mungkin seorang gubernur kepanjangan tangan dari presiden melakukan tindakan yang luar biasa memalukan? Dan ini yang membuat saya kecewa. Respon dari Kementerian Dalam Negeri terlalu soft. Hanya teguran saja, tidak ada teguran keras, tidak ada apa, hanya teguran biasa, sangat normatif. Jujur saya mempertanyakan tentang ketegasan dari seorang Jenderal Polisi Tito Karnavian. Harusnya ada suatu deterrent efek kepada kepala daerah yang membangkang seperti ini. Sahabat Indonesia, berdasarkan berita-berita yang kita baca sudah bertahun-tahun, Lukas NMB ini punya kelakuan buruk yang lain. Dia punya hobi yang sangat memalukan, yaitu judi. Selama tahun 2010 sampai 2017 katanya sudah 52 kali penerbangan ke Singapura tanpa izin Menteri Dalam Negeri. Untuk apa? Main judi. Anak buahnya pun sudah pernah ketangkap KPK di kasino di luar negeri dengan menghabiskan uang sekitar 50 miliar. Tapi saya tidak tahu kemana perkembangannya kasus itu. Lukas NMB seolah tidak tersentuh hukum. Ini yang membuat kita malu dan membuat kita prihatin. Perspektif publik terhadap Gubernur Papua ini sangat buruk. Dia seorang penjudi. Bagaimana seorang penjudi kita harapkan menjadi pemimpin daerah? Dan terbukti sekarang dia sakit, katanya berobat secara ilegal ke Papua New Guinea dan hanya diberikan teguran biasa. Sahabat Indonesia, kita harus menyelamatkan rakyat Papua, saudara kita di Papua, agar terbebas dari tirani pemimpin seperti Lukas NMB. Mudah-mudahan tidak ada lagi pemimpin seperti Lukas NMB yang memimpin masyarakat Papua. Masyarakat Papua perlu kita peluk dengan hati dan cinta, bukan dengan kekerasan. Dan dalam rangka itu kita memerlukan pemimpin dari daerah yang benar-benar bisa mengayomi, bisa menjadi suri tauladan secara profesional maupun personal. Dan ini dua-duanya tidak dimiliki oleh seorang Lukas NMB. Ini tragedi demokrasi menurut saya. Karena apa? Lukas NMB ini dipilih oleh rakyat dan ternyata rakyat hanya mendapatkan hasil seperti ini. Sangat memalukan. Baik sahabat Indonesia, ini opini keras saya terhadap kelakuan dari Lukas NMB.
harapan saya yang terakhir terhadap kasus ini adalah Presiden Jokowi dan Menteri Dalam Negeri harus tegas menindak siapapun kepala daerah yang melakukan pelanggaran hukum. Dan Lukas NMB ini berdasarkan undang-undang yang saya baca sudah memenuhi syarat untuk diberhentikan. Kenapa? Melanggar undang-undang dan mempunyai potensi membahayakan integritas Indonesia. Kita tahu Papua ini isu yang sangat rentan. Jangan sampai kasus Lukas NMB ini dimainkan oleh kelompok-kelompok yang anti Indonesia untuk menyerang Indonesia. Sahabat Indonesia, ini pesan saya kepada pemerintah agar tegas, agar jangan ada pembiaran kepada kepala daerah yang diberikan akses luar biasa, kemewahan luar biasa dari uang rakyat, tapi melakukan aktivitas yang sangat memalukan. Khusus untuk Papua, berapa dana otonomi khusus yang diterima oleh Papua? Hasilnya apa? Masih banyak proyek-proyek yang harus disubsidi dari pusat. Hasilnya untuk rakyat Papua apa? Jangan sampai APBD Papua ditambah dengan dana otonomi khusus Papua hanya dinikmati oleh gubernur dan antek-anteknya di bawah. Ini yang harus kita cegah. Kita harus selamatkan Papua dari pemimpin-pemimpin yang korup, pemimpin-pemimpin yang mempunyai kelakuan yang berpotensi menentang undang-undang Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share setiap postingan kanal Anak Bangsa. Karena bersama kanal ini kita bisa menjaga Indonesia dari orang-orang yang berpotensi merusak keindonesiaan kita. Terima kasih. Salam damai. Rudi SKP.